Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah tema dengan judul Jalan yang Lurus. Dan tema kali ini saya akan gabungkan dengan beberapa pemikiran yang dituangkan dalam puisi Jepang tentang jalan yang lurus ini. Kira-kira pendapat orang Jepang atau pemikiran-pemikiran orang Jepang yang notabene memiliki perbedaan agama, apakah sama konsepnya dengan orang seperti kita sebagai umat muslim? Saya beberapa waktu yang lalu menemukan puisi pendek Jepang ketika saya membuka kumpulan puisi pendek Jepang yang sangat populer atau sangat terkenal dengan istilah haiku. Puisi tersebut tidak saya temukan siapa pengarangnya atau penulisnya, tetapi umumnya puisi Jepang ini atau haiku ini memiliki pakem, yaitu atau memiliki aturan, yaitu 5-7-5-7-7. Angka tersebut menggambarkan atau menunjukkan jumlah suku kata pada setiap baitnya. Jadi bait pertama itu 5, bait kedua 7, bait ketiga 5, bait keempat 7, bait kelima 7. Rata-rata 5 bait puisi pendek Jepang ini. Tetapi dalam 5 bait itu maknanya begitu luas dan bisa diinterpretasikan berbagai hal yang terkait dengan apa yang ada di dalam puisi tersebut. Teman-teman yang berbahagia, seorang yang sangat terkenal di dalam menulis haiku adalah Matsuo Baso, seorang maestro dan pengarang, novelis yang selalu membuat karya-karyanya sangat memukau orang-orang yang memiliki perhatian terhadap karya sastra Jepang. Teman-teman yang berbahagia, puisi yang akan saya kutip atau saya bacakan adalah puisi yang tadi tidak ditemukan pengarangnya. Begini puisinya: Massugu ni yukeba mayowanu hito no michi, yoko sujikai ni yukite tazuneru. Jadi 5-7-5-7-7. Puisi Jepang ini kalau diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira menjadi seperti berikut maknanya. Kalau saja manusia mau berjalan di jalan yang lurus, tidak akan tersesat. Kalau saja manusia mau bertanya pada saat menemui persimpangan atau jalan yang membelok, tentu mereka tidak akan tersesat. Kata sujikai pada bait Yoko Sujikai ini yang tadi saya katakan di bait kedua, artinya jalan yang membelok. Di bait ketiga kalau salah saya, jalan yang membelok atau jalan yang tidak lurus. Sebenarnya manusia tahu kalau dirinya berjalan di jalan yang lurus,
masuguni, tidak mungkin akan tersesat. Tetapi manusia sangat senang memilih jalan yang berbelok. Ya tadi dalam bahasa Jepang atau dalam puisi tersebut diekspresikan dengan kata sujika ini. Membelok dalam puisi ini artinya berperilaku tidak jujur hingga mengakibatkan ia tersesat. Teman-teman yang berbahagia, karena manusia merasa yakin dan merasa paham dengan petunjuk ego dan kesombongannya yang dianggap dapat membimbing perjalanannya, ia menjadi enggan bertanya pada orang lain, pada orang yang berada di kios rokok misalnya yang ada di pinggir jalan, atau pada si tukang bakso yang berpapasan di jalan. Inilah penyebab banyak orang tersesat. Mereka malu bertanya karena keangkuhan dirinya, maka akhirnya dia sesat di jalan. Andai saja mau bertanya, apakah ini gang menuju Taman Firdaus misalnya ya, atau kemana jalan yang paling dekat menuju kehidupan yang baldatun thayyibatun warobun ghafur, pasti dengan mudah kita akan sampai di tujuan akhir perjalanan kita. Memang hidup ini ibarat cerita dalam manga atau komik Jepang yang menekankan pada penggambaran karakter yang simpel dan terkadang dilebih-lebihkan. Misalnya dalam komik Jepang itu mata atau gambar orang Jepang atau gambar yang muncul di dalam komik Jepang itu sangat besar biasanya. Kemudian rambutnya yang unik-unik dan lain sebagainya. Gambaran tersebut tidak sesuai dengan karakter orang Jepang yang umumnya bermata sipit dan berambut ya biasa-biasa saja dengan seperti kita. Jadi komik Jepang ini tidak ada kejujuran ketika menggambarkan pribadi orang Jepang itu sendiri. Kemudian jika kita membaca buku-buku yang memberikan motivasi dalam menuntun jalan hidup yang benar, malah banyak sekali orang yang tersesat. Ini saya tidak paham mengapa mereka justru tersesat ketika mereka membaca buku-buku yang memiliki motivasi untuk meniti jalan yang lurus. Ketika dirinya tersesat, ini tentu karena ego dan kesombongannya menyebabkan enggan bertanya mana jalan yang lurus yang harus dipilihnya. Memang memilih tidak boleh sekehendak hati, apalagi memilih ketika ditunggangi nafsu setan. Maka kita perlu menggunakan pedoman untuk membimbing perjalanan hidup ke jalan yang lurus. Pedoman itu dinamakan adab dan akhlak. Tentu akhlak yang mulia. Nah, coba kita lihat di dalam kamus besar, kata akhlak itu memiliki arti seperti apa. Kata akhlak di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Sedangkan dalam bahasa Arab, akhlak memiliki makna tabiat, rangai, kebiasaan, bahkan ada yang mengartikan agama. Jelas sekali di sini bahwa akhlak berasal dari bahasa Arab. Tetapi kata akhlak yang saya tahu tidak terdapat di dalam Al-Quran. Kalau kita periksa di Al-Quran tidak ada kata akhlak. Kebanyakan kata akhlak ini muncul dan kita jumpai dalam hadis Rasulullah SAW. Ada satu suku kata atau satu kata yang dapat dipadankan dengan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu kata khuluk, yang merupakan bentuk tunggal. Kata tersebut adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, di dalam surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan hadis yang sangat populer membahas tentang akhlak adalah hadis riwayat Malik, yaitu innama bu'itsu
li utammima makarimal akhlak. Itu hadis itu sering setiap kali kita dengar. Artinya bahwasanya aku Muhammad diutus menjadi rasul tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Saya tidak akan terlalu jauh membicarakan tentang akhlak, tetapi jelas memilih jalan hidup tidak dapat semau gue. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur memilih jalan yang belok? Ya, kita cepat-cepatlah sadar, menyadari diri, dan bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang jalan yang lurus yang pernah dilewatinya. Sering saya mengutip firman Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. Nah, dalam puisi Jepang atau haiku terdapat puisi yang seperti berikut. Narawajina sawabe no kani no yokoni nomi ikaba yukaruru michi wa aritomo. Itu juga 57577. Artinya, bila kita berjalan walaupun ada jalan yang belok, janganlah meniru berjalan ke samping seperti kepiting, tetapi tetaplah berjalan lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang benar, tetapi jalan yang membelok adalah jalan yang salah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, setiap hari kita berkali-kali memohon kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tetapi kenyataannya sering kita ini membelok dari petunjuknya. Walaupun kita sangat memahami makna dan pesan yang disampaikan dalam ayat tersebut. Kondisi ini disebabkan karena sulitnya meraih jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang membelok dianggap jalan lurus olehnya. Bagi seorang muslim, pedoman yang lurus sudah jelas ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hendaknya tidak ada keraguan sekecil apapun untuk berpegang teguh pada dua pedoman hidup yang akan membimbing kita menuju kehidupan yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Dengan kata lain, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itulah terdapat petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang menyesatkan mereka. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk untuk tetap kita ini berada di jalan yang lurus. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.